Assalamualaikum and halo. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Miracil. Sekarang aku mau ngapain ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, sebelum aku kasih tahu aku mau ngapain di sini, kalian subscribe dulu channel aku. Yuk subscribe yuk. Yuk bisa yuk. Terus like dan share sebanyak-banyak ya ke teman-teman kalian karena aku akan kasih tahu sesuatu yang penting. Ya, seperti di video sebelumnya, di sini aku mendapat tugas dari Bapak Brian Givan selaku dosen mata kuliah perpajakan. Halo Bapak. Tugasnya yaitu membahas sistem pemungutan pajak di Indonesia dan tarif pajak. Menarik ya. Sebelum menjelaskan materinya, seperti biasa, aku mohon maaf dulu kalau nanti ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang, mohon dikoreksi di kolom komentar karena aku pun juga masih perlu banyak belajar. Oke, untuk menjelaskan materi ini, aku udah ambil dari beberapa sumber. Nanti untuk source-nya aku tulis di description box aja ya. And ya, di sini tuh udah ada catatan-catatan secara singkat dan yang pasti lebih gampang dipahamin. Karena aku pun bukan tipe orang yang suka membaca definisi panjang gitu. Pasti aku selalu ngambil intinya aja. Jadi aku menerapkan itu di channel aku buat kalian kayak lebih gampang nangkep ya gitu. Oke, kalian tahu nggak sih sistem pemungutan pajak di Indonesia tuh ada berapa dan apa saja? Terus tarif pajak tuh ada apa aja dan cara mengerjakan soal tarif pajak. So buat kalian yang belum tahu, just keep for watching. Kita akan bahas itu semua. Pertama kita bahas adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu apa sih? Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan. Simpel kan? Kira-kira sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Parah. Nggak belajar kan? Pakai simak ya, dicat. Karena di sini aku mengambil intinya aja. So ini lebih gampang diingat sih. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada 3. Apa aja? Ada self-assessment system, ada official assessment system, sama withholding assessment system. Itu apa sih? Bedanya apa gitu? Ya kan? Coba ada tanya-tanya dong. Yang pertama kita bahas adalah self-assessment system. Self-assessment system, kayak yang kita tahu, nama depannya aja udah self, berarti kan sendiri gitu. Berarti self-assessment system adalah yang dilakukan oleh sendiri, yaitu dengan mendaftar sendiri, menghitung sendiri, menyetorkan sendiri, itu dilakuin oleh diri sendiri. Contoh dari tarif pajak self-assessment system adalah itu pajak penghasilan atau PPH. Jadi tuh kita nanti bisa memperkirakan pajak yang harus kita bayar tuh berapa. Contoh kita punya penghasilan sekian, berarti kira-kira pajak yang harus kita bayar tuh berapa. Itu harus dihitung dengan sendiri. Oke. Next, yang kedua adalah official assessment system. Official berarti dihitung oleh petugas pajak. Atau dari official assessment system ini apa sih? Yaitu PBB. PBB menjadi terutang ketika kita udah menerima SPPT, yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang. Baru di situ kita tahu berapa pajak yang harus kita bayar, dan kalau emang pajaknya terlalu besar, itu kita bisa mengajukan banding. Oke, itu masuknya ke hukum ya, aku nggak akan bahas ke situ. 3, ada withholding assessment system. Kira-kira apa tuh withholding assessment system? Withholding assessment system yaitu dilakukan oleh pihak ketiga. Nah loh, jadi pihak ketiga itu adalah pihak yang memberikan pekerjaan atau penghasilan. Siapa ya kira-kira? That's it, perusahaan. Dan penerapan withholding assessment system ini tertera di PPH pasal 21, 22, 23, dan pasal 4 ayat 2. Oke, aku cuma bahas untuk pasal 21 aja ya. Karena pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan karyawan. Jadi gini loh sistemnya. Negara memberikan amanah kepada perusahaan
untuk memotong gaji karyawan sesuai pajak. Jadi nanti pas kita udah menerima gaji nih, itu udah termasuk hitungan potongan pajak juga. Untuk pembahasan sistem pemungutan pajak nih, yang harus kalian catat adalah self-assessment system itu dilakukan sendiri, official assessment system itu dilakukan oleh petugas pajak, dan withholding itu dilakukan oleh perusahaan atau pihak ketiga. Oke, next kita akan ke topik materi kedua, yaitu tarif pajak itu terbagi menjadi dua doang. Jadi dua. Apa aja sih? Yaitu ada ad valorem sama spesifik. Ad valorem sama spesifik bedanya apa? Spesifik itu menentukan angka atau nominal tertentu, dan ad valorem itu menentukan persentase. Jadi nanti kalau disajin soal, ini soalnya tuh mirip banget. Yang membedakan itu kalau spesifik mencantumkan nilai atau angka atau nominal tertentu, tapi kalau kalau ad valorem itu mencantumkan persentase. Jujur itu soalnya mirip banget. So nanti bakalan aku kasih contoh soal ya. Kita kerjain bareng-bareng ya. Ad valorem ini terbagi menjadi 3. Pertama itu progresif. Progresif adalah tarif pajaknya selalu meningkat ketika penghasilan kita juga meningkat. Jadi semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga tarif pajak yang harus kita bayarkan. Gitu. Nanti persentasenya ada di sini. Oke, yang kedua adalah degresif. Degresif ini kebalikannya dari progresif. Kalau progresif semakin tinggi, degresif ini semakin rendah. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi penghasilan yang kita dapatkan, maka biaya tarif pajak ini semakin rendah. Nanti persentasenya ada di sini. Next, yang terakhir ada proporsional atau tetap, yaitu nggak dilihat dari berapa penghasilan kita dapatkan, mau rendah mau tinggi, tarif pajaknya tetap sama, nggak akan berubah. Contoh dari proporsional adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Next, kita akan bahas contoh soal dari tarif pajak ad valorem dan spesifik. Perusahaan RCL mengimpor barang 100 unit komputer dengan harga 10 juta per unit. Jika tarif bea masuk barang 20%, ingat ya, 20%, berarti masuk ke soal ad valorem. Pinter. Maka nilai bea masuk yang dibayarkan adalah, nanti caranya akan aku tulis di sini penyelesaiannya. Nilai barang impor sama dengan jumlah unit dikali dengan harga per unit. Tadi jumlah unitnya 100 unit dikali 10 juta. Hasilnya 1 miliar. Oke, itu udah hasil dari nilai barang impornya. Terus kita hitung lagi bea masuknya. Cara menghitung bea masuk, tarif bea masuk dikali dengan nilai barang impor. Tadi tarif bea masuknya berapa? 20%. Berarti 20% dikali dengan nilai barang impor yang tadi udah kita hitung, hasilnya 1M. Jadi 20% dikali 1M, hasilnya sama dengan 200 juta. Oke. Dan soal kedua, ini dia soalnya. PT MRC di Indonesia mengimpor mobil dari Amerika Serikat 100 unit. Apabila harga satu mobil itu 300 juta dan tarif bea masuk atas impor barang 20 juta per unit, maka bea masuk yang harus dibayarkan, tadi di sini udah terterakan tarif bea masuknya itu pakai nominal atau angka 20 juta per unit. Berarti soal ini termasuk ke soal tarif spesifik. Oke. Rumusnya seperti tadi, tarif bea masuk per unit dikali dengan jumlah unit. Yaitu tadi tarif bea masuknya 20 juta per unit dikali dengan jumlah mobilnya tadi berapa? 100. Hasilnya jadi 200 juta.
Jadi gimana? Kalian udah paham belum? Sistem pemungutan pajak itu apa, dan di Indonesia sistem pemungutan pajaknya tuh kayak gimana, atau tarif pajak, cara menyelesaikan soal tarif pajak. Buat kalian yang belum paham, kalian bisa ulang video ini, kalian simak benar-benar, kalian harus fokus, jangan fokusnya terbagi, jangan mikirin dia yang gak mikirin kamu. Maaf, nggak, sorry, it's just. Kalian harus siapin buku sih, buku, pulpen, kalian harus catet part kayak kata-kata yang penting, kata-kata yang udah aku cantumin di sini atau sini, itu adalah kata-kata yang penting. And yes, segitu aja yang bisa aku bahas. Semoga kedepannya aku bisa membahas lebih detail lagi, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. And thank you for watching. See you.